Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Inilah 10 keteladanan Nabi Muhammad SAW yang baik untuk dicontoh. Menjadi umat Islam, sekaligus umat baginda besar Nabi Muhammad SAW adalah suatu keistimewaan tersendiri bagi seorang muslim. Karena bagaimana tidak, sosok Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi atau nabi terakhir di muka bumi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam dan menjadi sosok panutan yang paling istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Beliau membawa Islam menjadi agama yang cinta damai dan mengajarkan kebaikan bagi para pengikutnya. Tidak heran walaupun sosoknya telah wafat sekian lama. Namun ajaran baiknya dan peninggalannya mukjizatnya berupa kitab suci Al-Quran adalah salah satu warisan yang menjadi penunjuk kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia saat ini. Bahkan, karena sosoknya yang begitu istimewa di mata umat Islam, setiap hari kelahirannya pun dirayakan dengan penuh sukacita, dengan mengadakan acara keagamaan yang bertujuan untuk selalu meneladani sifat dan perilaku beliau selama masih hidup bagi umat-umat setelahnya. Tidak heran jika banyak sekali sikap suri tauladan yang selalu diajarkan oleh para orang tua, guru, atau para pemuka agama Islam untuk terus disebarkan dan diteladani dengan baik. Dan, sebagai salah satu dari 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi, yakni gelar yang diberikan kepada para nabi yang memiliki keteguhan hati yang tinggi, meski diterpa berbagai rintangan, saat menjalankan tugas menyampaikan ajaran Islam, mereka tetap sabar dan bertekad untuk mampu melewatinya. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita umat Islam, meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW tersebut, sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita senantiasa melakukan kebaikan, dan percaya dengan kuasa Tuhan. Dan, apa sajakah sifat dan perilaku terpuji dari baginda besar Nabi Muhammad tersebut? Untuk itu pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai sifat dan perilaku suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW tersebut, yang baik untuk dicontoh. Inilah riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, 570 Masehi, meninggal di Madinah, 8 Juni tahun 632 Masehi, adalah seorang nabi dan utusan terakhir umat Islam. Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia, dan mewarisi otoritas Islam. Muhammad mendukung ajaran Tauhid untuk menegakkan perintah Tuhan, seperti yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Nama ayahnya adalah Abdullah, dan nama ibunya adalah Aminah. Ayah Muhammad meninggal saat Muhammad berusia 6 bulan, dalam kandungan ibunya, dan ibunya meninggal saat Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, hingga berusia 8 tahun. Setelah itu Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib, selama hampir 40 tahun, dan menerima wahyu pertamanya dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berkhotbah di depan umum, menyatakan keesaan Allah, menjadi penganut agama Islam sebagai agama yang benar, dan menolak semua Tuhan selain Allah. Muhammad menerima wahyu secara bertahap sampai kematiannya. Kebiasaan atau amalan Muhammad diceritakan dalam hadis, yang oleh umat Islam disebut sebagai sumber hukum Islam bersama dengan Al-Quran. Muhammad dan pengikut awalnya menghadapi tantangan dan siksaan dari berbagai suku Mekah. Ketika penganiayaan berlanjut, Muhammad mengizinkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Habasyah, sebelum Muhammad bermigrasi ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa migrasi tersebut menandai dimulainya kalender Hijriah Islam di Madinah. Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun diserang oleh suku-suku Mekah, Muhammad mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Serangan itu mendapat sedikit perlawanan, dan Muhammad berhasil menaklukkan kota dengan sedikit pertumpahan darah. Dia menghancurkan berhala
Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah, setelah menyelesaikan haji wada, Muhammad jatuh sakit dan kemudian meninggal. Muhammad meninggalkan semenanjung Arab menuju pemerintahan Islam yang bersatu dan sebagian besar memeluk Islam. Nabi Muhammad adalah seorang yang menjadi panutan bagi seluruh umat Islam di dunia. Sosok Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mulia dan istimewa. Dikatakan mulia karena akhlaknya merupakan lambang akhlak Al-Qur'an. Saya katakan spesial karena dia adalah satu-satunya model sempurna yang harus kita tiru. Sempurna secara fisik dan sempurna secara moral. Moralitas dalam keluarga, agama dan masyarakat. Bahwa sebagai seorang nabi utusan Allah, ia menerima wahyu berupa kitab suci Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah petunjuk bagi umat manusia di seluruh dunia selama hidupnya, untuk membimbing hidupnya, untuk membuat hidupnya bahagia dan damai dari saat dia hidup di dunia hingga kehidupan selanjutnya di akhirat. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat masuknya Islam masih dikenal sebagai zaman kebodohan di Mekah pada waktu itu, era di mana masyarakat memiliki kebiasaan buruk. Seperti halnya suka minum, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, sangat membenci anak perempuan. Jika memiliki anak perempuan dianggap memalukan, maka tindakan biadab dilakukan terhadap gadis-gadis yang hidup, dan masih banyak lagi kebiasaan buruk lainnya. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyeru orang-orang yang jahil, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandu oleh Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW tetap berada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah untuk menyelamatkan mereka dari kerusakan moral. Seperti yang disebutkan di atas dalam paragraf kedua, Nabi Muhammad adalah cerminan dari esensi Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti dilansir Hisam bin Amir, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, hakikat Nabi SAW adalah Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Jawaban Aisyah yang tidak biasa singkat tapi penuh makna. Beliau menggambarkan Nabi SAW dengan satu atribut yang dapat mewakili semua atribut yang ada. Memang benar hakikat Nabi SAW adalah Al-Qur'an, oleh karena itu, pilihan Nabi Muhammad untuk melaksanakan tugas yang walaupun sulit ini tentu sangat tepat. Sifat utama keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, Shidik. Shidik artinya benar. Artinya Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan kebenaran. Seorang Rasul tidak akan berbohong. Nabi selalu berbicara kebenaran. Perbuatan dan ucapannya merupakan bentukan isi dari Al-Qur'an. Maka taatilah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amr penguasa di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, rujuklah kepada Allah Al-Qur'an dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih penting bagimu dan akibatnya lebih baik. Kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Artinya, orang tersebut harus dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak akan menipu. Ketika berjanji harus ditepati. Jika Anda menerima kepercayaan, Anda harus mengirimkannya. Rasulullah adalah sosok yang selalu menunjukkan karakter amanah. Sejak kecil, Nabi memiliki kredibilitas ini. Dikatakan bahwa ketika dia dikirim untuk menggembala kawanan kambing, dia selalu merawat mereka dengan baik. Ketiga, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Artinya seorang Rasul harus memiliki kecerdasan yang tinggi saat menghadapi masalah dan tantangan, saat menghadapi cobaan, saat ada tugas ke depan misalnya bisa terjadi sekaligus.
ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kecerdasan Nabi selalu terlihat dalam semua tindakan dan keputusannya, baik dalam perang maupun dalam berdakwah. Karena kecerdasannya, ia menjadi rujukan utama bagi para pengikutnya dalam memecahkan masalah tersebut. Secara intelektual, Nabi mahir berbahasa, berhitung, menghafal, visioner dan cerdas dalam memecahkan masalah. Salah satu buktinya terlihat ketika Nabi memimpin Perang Badar dan menyiapkan strateginya. Saat itu, Nabi hanya bisa memperkirakan jumlah pasukan lawan dengan melihat jumlah kambing dan unta yang dibunuh musuh setiap harinya. Ia memang pemimpin yang harus kita tiru, benar-benar cerdas, bisa dibilang multitalenta. Keempat, tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Seorang rasul harus mengatakan apa yang harus dikatakan, mewujudkan visi dan misinya. Sama halnya dengan Rasulullah, beliau selalu memberikan wahyu dari Tuhan, beliau tidak menyembunyikan apapun. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran Surat Al-Jin 28. Sebagai umat Rasulullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat mulia beliau. Ambil tindakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan keluarga, agama dan masyarakat. Meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seorang pedagang besar dan jujur. Pada usia 17 sampai 20 tahun Nabi Muhammad berdagang dengan seorang pedagang tua di Mekah. Namun, semua rekan dan mitra bisnis Muhammad mengakui keterampilan bisnis beliau, kejujuran, dan profesionalisme dalam bisnis. Di puncak kesuksesannya sebagai pengusaha yang jujur, ia mendapat kepercayaan dari jamaah Mekah untuk mendirikan sebuah perusahaan, yaitu Siti Hadijah. Gaji yang beliau terima untuk membawa barang dari Siti Hadijah kurang lebih 4 ekor unta per bulan. Dari sistem kerjasama dan bisnis atau model bisnis yang diarahkan oleh Nabi melalui akad syirka, yaitu sistem gaji dan bagi hasil mudharabah dengan Siti Hadijah, lahirlah konsep-konsep ekonomi berbasis syariah yang diterapkan dalam sistem bisnis saat ini. Memang ide bisnis Nabi Muhammad sangat menghindari dan menjauhi riba. Sistem riba dalam ajaran Islam memang diharamkan, bahkan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Karena sistem riba menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengikat kontrak niaga atau sistem niaga. 2. Kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sifat watak yang sangat penting dimiliki setiap orang, karena sifat inilah yang melahirkan berbagai sikap luhur dan menenteramkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri, bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Sabda Nabi dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Berdasar riwayat Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung-nyanjung Isa ibnu Maryam secara berlebihan, karena sesungguhnya aku hanya seorang hamba. Oleh karena itu, sebutlah diriku sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik, dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar dan tidak pernah berteriak. Apalagi Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan, dia mendoakan orang yang telah menganiayanya dengan perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Abdillah Al-Jadal. Dia berkata, aku berkata kepada Aisyah,
bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya. Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji akhlaknya. Rasulullah tidak pernah berbuat keji, kasar dan tidak pernah berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal jahat yang ditujukan padanya secara pribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tempat kecintaan Nabi kepada orang lain. Kecintaan Nabi Muhammad terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Ia dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan mereka. Selain itu, Nabi juga mengenal anak-anak dengan baik. Dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berdoa, dia mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Kemudian Nabi mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya pasti sangat khawatir dengan tangisan anaknya. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat untuk mengerjakannya dalam waktu yang lama, tetapi saya mendengar bayi itu menangis, jadi saya bergegas untuk menyelesaikan sholat. Karena saya tahu seorang ibu pasti sangat prihatin dengan tangisan anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Karakter akhlak Nabi yang toleran. Sifat Nabi selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Sifat inilah yang menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebisa mungkin, misalnya kesabaran menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan menerimanya dengan sepenuh hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari dan Muslim, ia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah SAW yang pada waktu itu mengenakan sorban dari wilayah Najran dengan ketala tebal. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya yang berhasil mengejarnya. Seorang penduduk desa menarik sorbannya sangat keras, sehingga saya melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik. Kemudian penduduk desa itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan orang itu harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikenal karena kebesaran dan kedermawanannya. Bahkan ketika dia memiliki kekayaan, dia selalu berjuang untuk itu dengan Allah tanpa menuntut balasan sama sekali. Kemurahan hatinya banyak diceritakan dalam banyak hadis, salah satunya dalam hadis berikut. Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang meminta sesuatu kepadanya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memberi seseorang kambing dalam jumlah yang sangat banyak, yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Akhirnya laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah ke dalam agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah, agar kamu tidak lagi khawatir akan kemiskinan. Hadis riwayat Muslim. Sekian pembahasan singkat mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar membahas riwayat dari Nabi Muhammad saja, tetapi juga membahas mengenai teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah dan sifat seorang Nabi Muhammad SAW. Membaca serta meneladani kisah dan sifat Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, serta tidak menuntut balasan baik juga dari perbuatan baik kita, agar terhindar dari rasa pamrih dan riya. Sekian pembahasan dari Info Islam, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan video dan perkataan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.